Beredar modus baru dari pinjol dan investasi ilegal demi menjerat para korban. Sederet orang terjerat pinjol hingga berujung pada pembunuhan. Siswa UI tega membunuh juniornya lantaran terjerat pinjaman online. Zaman sekarang, kita sudah tidak jauh dengan yang namanya ngutang dulu atau kredit untuk mendapatkan sesuatu. Mungkin yang paling familiar seperti KPR rumah, KKB mobil, ataupun pinjaman online. Pernah gak sih lu mikir kenapa zaman sekarang orang kebanyakan utang untuk membeli sesuatu? Rumah kredit, mobil juga kredit. Ya oke, mungkin karena rumah dan mobil lumayan tinggi harganya ya. Tapi bukan hanya itu, zaman sekarang barang-barang elektronik seperti handphone itu juga kredit. Apa masalahnya? Halo semua, selamat datang kembali dengan gua Jeffrey. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dan penting, dampak negatif dari utang pinjaman online pada generasi kita. Mari kita telusuri masalah ini lebih dalam. Sebenarnya pinjol itu apa sih? Pinjaman online atau pinjol merupakan bantuan finansial yang diberikan oleh lembaga keuangan dengan cara meminjamkan sejumlah uang sesuai dengan yang diajukan melalui aplikasi milik lembaga tersebut. Jika lo pernah berada dalam situasi di mana uang tunai diperlukan dengan cepat, atau mungkin lo pengen sesuatu misalkan iPhone-nya, tapi belum ada duitnya nih, nah lo bisa dapetin barang itu dengan cara berutang. Pinjam dulu, bayarnya nanti. Awalnya ya pinjol itu memang diciptakan untuk orang-orang yang butuh uang mendesak ya, dan mau gak mau harus pinjam karena dalam keadaan darurat. Namun sering disalahgunakan sehingga dipakai untuk pemuas nafsu seperti membeli barang, padahal sebenarnya itu orang belum mampu. Pinjaman online menawarkan kemudahan dan kecepatan, tapi seringkali dengan biaya yang tinggi. Salah satu alasan utama mengapa pinjaman online dapat merusak generasi kita adalah kemudahan aksesnya. Daftarnya gampang banget dan dengan beberapa klik aja, seseorang dapat mengajukan pinjaman dan mendapatkan uang dalam hitungan jam. Namun, kenyamanan ini sering kali mengarah pada penggunaan yang tidak bertanggung jawab. Pinjaman online seringkali datang dengan suku bunga yang sangat tinggi dan biaya tersembunyi. Ini dapat membuat jumlah yang harus dikembalikan menjadi jauh lebih tinggi dari yang dipinjam awalnya. Bagi generasi yang mungkin belum memiliki pemahaman keuangan yang kuat, ini bisa menjadi jebakan. Salah satu masalah terbesar dengan pinjaman online adalah kemampuannya untuk menciptakan siklus utang berkelanjutan, dan bunganya itu tidak main-main loh ya. Bunga pinjol itu bisa sampai 0,3% per hari dan 9% dalam sebulan. Lu tahu gak sih, lu nabung deposito aja setahun cuma dapat 3-6% doang. Berarti kalau lu pinjam 1 juta, itu bunga per harinya bisa sampai Rp3.000 dan sebulan bisa sampai Rp90.000. Dalam setahun doang, utang lu udah 2 kali lipat setara dengan modal awal yang lu pinjam. Belum lagi dihitung biaya admin dan lain-lain. Dan ingat, kalau lu gagal bayar, lu seumur hidup udah susah ajuin pinjaman apapun ke bank, seperti kredit modal usaha, KPR, dan lain-lain. Jadi mungkin lu harus lunasin dulu utang sebelumnya dan harus tunggu beberapa saat sampai nama kalian benar-benar bersih baru bisa ajuin lagi. Tapi prosesnya itu ribet. Orang-orang mungkin terjebak dalam spiral utang, di mana mereka terus-terusan meminjam untuk membayar pinjaman sebelumnya. Ini seperti menggali lubang menutup lubang, tetapi akhirnya menemui kesulitan untuk melunasi utang secara keseluruhan. Selain dampak keuangan yang jelas, utang pinjaman online juga dapat memiliki dampak psikologis dan emosional yang serius. Stres dan kecemasan karena utang yang menumpuk dapat mempengaruhi kesejahteraan mental seseorang dan bahkan mengganggu hubungan sosial dan keluarga. Maka sampai ada banyak kasus bunuh diri ya karena sudah tidak ada jalan keluar dan mengalami depresi. Penting bagi kita untuk menyadari resiko yang terkait dengan utang pinjaman online dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Ya memang zaman sekarang udah canggih ya, kita mau ngapain pun itu semuanya udah serba internet. Ya even kita belanja aja pun itu udah serba online semua. Tapi ya kalian juga tahu kita akses ke pinjol ini sangat gampang sekali, dimana kita mau belanja online aja pun itu mereka menawarkan promo yang lebih menarik apabila kita membayar dengan cara berutang.
Nah, makanya itu kita harus ya lebih membatasi diri lah. Ini juga termasuk ya meningkatkan literasi keuangan, membatasi akses ke pinjaman online dan mencari solusi alternatif ketika membutuhkan dana tambahan. Ya. Dan yang paling penting sebenarnya belajar untuk menunda kesenangan. Jangan terburu-buru untuk menikmati kesenangan dan susah kemudian hari. Ingat, kalau masih muda artinya waktu kita masih panjang. Susah dulu gak apa-apa. Nabung dulu, invest terus, cari opportunity, biarkan duitnya compound dulu. Kalau memang udah sanggup baru nikmati hidup. Jadi itulah mengapa utang pinjaman online dapat merusak generasi kita. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terlibat, kita dapat bekerja sama untuk menghindari jebakan utang ini dan membangun masa depan keuangan yang lebih stabil. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian rasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan ragu-ragu untuk membagi pemikiran dan pengalaman lo di kolom komentar. Okay, thank you guys and see you the next video. Bye bye.